Ya, oke. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Waalaikumsalam warahmatullahi. masuk jelas terdengar untuk suaranya. Jelas, Pak. Ya, oke. Untuk pertama kali bisa mengaktifkan on cam-nya, siapa saja yang sudah masuk dan bergabung di malam hari ini untuk mata kuliah sistem hidrolik dan pneumatik. Ya, di layarnya sudah keluar share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi malam hari ini merupakan kelanjutan ya dari pertemuan minggu sebelumnya yang sudah membahas mengenai hidrolik, hidrolik, sistem hidrolik. Nanti di pertemuan berikutnya juga akan mencoba membahas mengenai pneumatik. Nah, di hidrolik ini yang seringkali digunakan seperti nilai hukum Newton, kemudian gravitasi, pengaruh gravitasi juga memberikan pengaruh terhadap fluida kerja, lalu masanya, lalu nilai-nilai tersebut jika digunakan bisa mendapatkan berapa besar nilai force atau gaya yang ditimbulkan dari hidrolik yang bekerja tersebut, berapa besar nilai yang digunakan. Nah, untuk satuan yang umumnya digunakan satuan SI, satuan internasional, menggunakan satuan Newton. Newton ini kalau dikonversikan 1 Newton itu sama saja dengan 10 kilogram meter per second kuadrat. Jadi 10 kilogram meter per second kuadrat. Jadi ada berat beban yang masanya 10 kilogram berpindah atau menekan gaya, menekan dengan nilai panjangnya ini meter per second kuadrat untuk luas permukaannya per satuan per ini ya, per detik kuadrat. Itu adalah rumus untuk force-nya. Kemudian untuk tekanan itu umumnya didefinisikan dengan satuan ini P F per A. F ini Newtonnya, kemudian A ini adalah luas permukaan, berarti berapa luas permukaan yang diberikan gaya tersebut. Nah, teori dasarnya atau basic dari hidrolik atau teori dasar hidrolik itu ya yang sudah di minggu kemarin yang sudah diceritakan, kita sedikit membahas mengingat kembali. Hidrolik ini memanfaatkan perbedaan luas permukaan, luas penampang yang bagian F1 luas permukaannya A1 lebih kecil, kemudian A2 luas permukaannya lebih besar, sehingga kalau dituliskan P sama dengan F per A atau diartikan P1 dengan P2. Jadi nilai P1 sama dengan P2. P1 sama dengan 2 dituliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, rumus inilah yang dijadikan bagian awal untuk merancang hidrolik. Jadi kalau ketika ingin menaikkan nilai F2-nya, ya tinggal
memperluas ini luas bidangnya. Nah, satuan apa yang digunakan nanti disesuaikan. Kalau misalnya di tempat kerja atau di tempat aktualnya di lapangannya, ada satuan-satuan yang digunakan, ada satuan Newton, KN, kilonewton, GF, KGF, gram force, kilonewton, kilogram force, lbf, KIP ya, KIP ini juga merupakan satuan yang digunakan. Kemudian bagaimana mengkonversikannya? Satuannya dan satuan-satuan ini Newton, kilonewton, gram force, kilogram force, pound force, kilopon. Ya, ini tinggal dikonversikan. Jika 1 Newton, ini dikonversikan 1 Newton. Jadi kalau 1 Newton ke kilonewton, 0,01. Jadi kalau 1 Newton adalah 0,01 kilonewton. Kemudian ke gram force 101,971621 dan seterusnya. Ini merupakan tabel. Nah, pada saat melakukan penghitungan yang perlu diperhatikan ialah satuan tersebut jika menggunakannya dalam satuannya Newton. Ini ada satuan Newton. Jadi harus dikonversikan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya dari data alat yang digunakan, misalkan menggunakan satuan LBF atau KGF, berarti harus dikonversikan terlebih dahulu ke satuan yang seragam. Misalkan yang digunakan adalah satuannya Newton. Baru bisa melakukan penghitungan secara menggunakan rumus yang tadi F per A atau F1 per A1 atau F sama dengan F2 per A2. Kemudian untuk tekanan yang digunakan ada satuan PI, PA ya, Pascal bukan PI, Pascal, bar PSI, KGF per centimeter kuadrat. Ini satuan nanti tinggal dipergunakan, misalkan 1 Pascal, 1 PA sama dengan 0,00001 bar. Nah, nanti ya tinggal disesuaikan dengan alat yang digunakan atau instrumen pengukurannya apa yang menggunakan. Kalau menggunakan PSI, berarti nanti jika dikonversikan ke bar atau ke Pascal, berarti harus dirubah dulu nilai-nilai tersebut. Untuk luas permukaan yang digunakan centimeter kuadrat, meter kuadrat, inch kuadrat, dan ini ada feet ya, feet kuadrat. Nanti juga sama dilakukan seperti itu, terlebih dahulu dikonversikan dengan penghitungan yang seragam. Kalau misalkan menggunakan satuan SI, satuan internasional ya umumnya menggunakan M kuadrat, meter kuadrat untuk luas permukaannya. Nah, volume ini juga bisa digunakan untuk satuan volume. Sentimeter cm pangkat 3, sentimeter 1 cm pangkat 3 0, ke meter ya, ke meter kubik 0,000001. Jadi nolnya ada 5 dan 1 meter kubik. Jadi 1 cm kubik sama dengan 0,000001 meter pangkat 3 atau meter kubik. Liter, ini L, simbol L, in pangkat 3, galon, volume ya, volume dalam satuan US, volume galon, UK, United Kingdom. Daya power, untuk daya power satuannya bisa menggunakan watt, kilowatt, atau HP, horsepower. Ini
satuan yang nanti berguna untuk menghitung berapa daya yang didapatkan atau daya yang dihasilkan dari hidrolik yang digunakan tersebut. Ya, prinsip dasar dari hidrolik, dibilang hidrolik umumnya tekanan kerja diberi dengan simbol P yang menunjukkan tekanan yang cukup tinggi di atas tekanan atmosfer. Untuk nilai-nilai tekanan hidrostatika, mekanika fluida diam, gaya gravitasi memberikan pengaruh karena fluidanya ini menggunakan fluida cair, sehingga karena air sangat dipengaruhi oleh nilai gravitasi, jadi perlu memasukkan nilai gaya gravitasinya. Nah, ini ada yang kira-kira bisa membuktikan atau bisa menjelaskan. Di bagian ini ada perbedaan ya, ada perbedaan F1 seperti ini tampilannya, kemudian F2, lalu ada F3. Force 1, force 2, force 3, gaya 1, gaya 2, dan gaya 3. Untuk gaya 1, dia ini bekerja pada ketinggian yang sama, ini ketinggiannya sama, gaya 1. Pada gaya 1, ini sistemnya lurus, sistem yang dipasangnya lurus, sedangkan pada F2 terjadi perubahan luas permukaan. Luas permukaannya mengalami perubahan yang awalnya kalau A1, misalkan kalau kita bahasakan dalam kuantitatif, ini nilainya 10, ini juga sama, nilai A2 nilainya 10, ini juga sama, 10, misalkan dalam satuan sentimeter ya, sentimeter kuadrat. Misalkan satuannya adalah sentimeter kuadrat, ini juga sama, sentimeter kuadrat. Di bagian A2 mengalami perubahan luas permukaan menjadi lebih lebar, lalu di A3 awalnya 10 berubah menjadi setengahnya, luas permukaannya menjadi 5 ya, 5 cm kuadrat. Nah, ini mengalami perubahan. Karena mengalami perubahan, nanti nilai force-nya atau gaya yang keluar dari sini, ini ada simbol tanda panah, ini adalah F1, berarti kalau misalnya ini adalah gaya yang F1 aksennya, yang ini F2 aksen, kemudian F3 ini aksennya. Ya, jika tekanan dalam tangki yang berbeda bentuknya bekerja pada luas yang sama, A1 sama dengan A2 sama dengan A2 sama dengan A3, maka gaya F1, F2, dan F3 apakah sama atau tidak. Nah, nanti coba dibuktikan, dihitung dengan teori rumus P1 sama dengan P2, atau kalau ditulis F1 per F2, kemudian F2 per P1 per P2 berarti F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nanti coba bisa dilihat apakah hasilnya sama atau tidak untuk nilai F yang ada di bagian atasnya. Ya, tekanan akibat gaya luar, hukum teori Pascal. Jadi teori dari pressure itu, tekanan itu rumus dasarnya ya ini, P sama dengan F per A. P ini ya besarnya gaya yang bekerja, force-nya, berapa besar nilai
force yang diberikan kepada sistem tersebut. Misalnya nilainya 10 dalam satuan Newton. A-nya adalah luas bidangnya, luas ini. Ini berapa nilai luasnya. Jadi kalau misalnya bentuknya lingkaran, jadi kalau tampak atas ya, top view, bentuknya lingkaran dengan misalnya jari-jarinya itu atau diameternya itu 14, berarti jari-jarinya adalah 7 ya, setengahnya. Jadi nanti bisa dihitung luas lingkaran 22/7 dikali R kuadrat. Nah, itu adalah luas dari bidang ini. Gaya per satuan luas, centimeter kuadrat, bisa meter kuadrat, bisa nilainya itu inch kuadrat, tergantung satuan apa yang digunakan. Nah, di bidang selanjutnya, perpindahan gaya hidrolik bentuk tangki bukan merupakan faktor yang penting karena tekanan dapat bekerja ke semua sisi dengan prinsip dari tekanan yang ditimbulkan itu sama besar. Jika ditekan dengan gaya F1 ke permukaan A1, maka menghasilkan tekanan sebesar ini, tekanan yang ditimbulkan pada bidang ini, F1 per A1. F1 per A1 karena prinsipnya itu adalah fluidanya ini menekan ke semua arah, jadi dia akan menekan ke semua bagian, terus sampai tekanannya itu bergerak ke bagian ini. Nah, di bagian inilah nanti tekanannya itu memberikan nilai F sama dengan P per A2. Jadi nilai force-nya, nilai gaya yang dikeluarkan oleh bagian yang ini, yang bidang datar ini, nilainya kalau dituliskan P dikali dengan A2. A ini adalah luas permukaan di bidang A2. Ya, itu adalah bagian dari hitungan sederhana menggunakan prinsip Pascal untuk hidrolik. Kemudian bagaimana prinsip perpindahan tekanan tersebut berpindah. Prinsip perpindahan tekanan dua piston yang ukurannya berbeda, jadi ada bidang yang ini. Nah, ini ada piston 1, kemudian di bagian berikutnya ada yang pistonnya ini. Dua piston yang berbeda, yang ukurannya berbeda, jadi ada dua piston yang ukuran berbeda dihubungkan secara rigid dengan sebuah batang piston. Jika pada permukaan A1 diberi tekanan A1, ini ada A1 diberi tekanan P1, maka dapat dihasilkan gaya F1 pada piston yang lebih besar. Jadi pada gaya piston F1 memberikan gaya yang lebih besar. Gaya pada F1 dipindahkan ke piston yang lebih kecil melalui ini batangnya. Nah, gaya ini sekarang bekerja pada permukaan A2 dan mengakibatkan tekanan pada P2. Karena kerugian akibat gesekan diasumsikan, jadi asumsi dari friksi gesekan antara fluida dengan dinding saluran di piston tersebut diabaikan, jadi diasumsikan tidak diperhitungkan, sehingga dituliskan nilai persamaan rumusnya P1 sama dengan A1 P2 dikali dengan A2. Jadi dituliskan seperti ini nilai persamaannya. Nah,
Jadi karena kalau ada perubahan luas permukaan atau luas penampang, ya nanti bisa dihitung dengan persamaan tersebut, P1 per P2 sama dengan A1 sebanding dengan A2. Jadi luas permukaan, luas bidang itu memberikan pengaruh atau berpengaruh terhadap nilai P, nilai tekanan yang dikeluarkan. Ya, untuk bagian tersebut, bagian hidrolik, sistem hidrolik karena fluidanya berupa fluida liquid. Kemudian hidrodinamika, ini sedikit mengingat kembali atau mengulas lagi teori hukum continuity, persamaan kontinuitas. Hidrodinamika mekanika fluida untuk fluida yang bergerak diilustrasikan ada bagian seperti ini, ada hukum aliran dengan luas penampangnya lebih besar, kemudian mengalami penyempitan di saluran berikutnya, mengalami penyempitan dan membesar kembali di saluran selanjutnya mengalami pembesaran. Nah, nilai tersebut di bagian ini ada kontrol volume, volume kontrol dari bidang ini sampai ini. Nah, ini ada CV, kontrol volume. Debit yang masuk itu harus sama dengan debit yang dikeluarkan. Jadi kalau ininya mengalami perubahan luas permukaan, di persamaan kontinuitas ini harus menjelaskan massa yang debit yang masuk, bukan massa ya, debit yang masuk sama dengan debit yang keluar. Apa itu debit? Ya debit itu A dikali dengan V, ini juga A dikali dengan V. Ini A1, ini V1, ini adalah A2, V2. Volume Q1 sama dengan Q2, kalau di bagian ini dituliskan Q atau debit ini diartikan dengan A dikali dengan S per T. Nah, untuk apa debitnya ini ditulis dengan V per T, artinya volume per waktu. Jadi dalam waktu berapa detik, misalkan di sini waktu detik pertama 1 detik, detik di sini, detik di saluran 1 dengan detik di saluran 2 ini, volume yang harus dikeluarkan itu harus sama besar. Jadi kalau misalnya ini satuan 1 detik, detik pertama, ini detik di saluran pertama, ini detik di saluran kedua, volumenya itu harus sama. Kalau misalnya volume yang dikeluarkan itu adalah 10 M pangkat 3, berarti di bagian ini nilainya juga harus sama 10 M pangkat 3. Jadi Q1 harus sama dengan Q2. Karena itunya sama, volumenya harus dikeluarkan sama, di bagian yang luas permukaannya lebih luas, volumenya 10 meter pangkat 3, yang sempit yang mengalami pengecilan juga harus sama 10 meter pangkat 3. Lalu apa yang membedakan? Yang membedakan kecepatannya, kecepatan alirannya. Jadi karena ini luasnya besar, jadi kecepatannya lebih pelan, tetapi volumenya besar. Sedangkan di bagian ini kecepatannya mengalami peningkatan, ya tujuannya adalah supaya nilai volume tersebut tetap sama. Jadi di detik 1 detik 10 meter pangkat 3, dan ini juga harus bisa mengeluarkan 10
meter pangkat 3. Supaya bisa sama, dia harus meningkatkan nilai velocity-nya atau nilai kecepatan di saluran tersebut. Nah, sehingga kalau diperhatikan, kenapa di saluran yang mengalami penyempitan atau zona-zona yang mengecil, kecepatannya mengalami peningkatan, kecepatannya menjadi bertambah karena tujuannya adalah untuk meningkatkan debitnya supaya sama antara debit yang masuk di bidang Q1 dengan di bidang Q2 atau di saluran A2-nya. Ya, itu adalah teori sebelumnya yang kalau sudah pernah di fluid mekanik, karena ini akan berhubungan dengan hidrolik karena fluida yang bekerja itu adalah fluida cair. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan sebelum masuk lagi ke slide selanjutnya? Ya, kalau tidak ada, saya akan coba untuk masuk ke tampilan berikutnya, share screen selanjutnya. Ya, di layarnya sudah keluar tampilan share screen-nya. Sudah, Pak. Ya, jadi yang tadi yang sudah diceritakan mengenai hukum kontinuitas, persamaan continuity. Kemudian bagaimana dengan teori Bernoulli ini ketika ini diimplementasikan untuk persamaan yang tadi untuk penggunaan sistem hidrolik. Hukum energi equation, hukum energi jika diterapkan pada fluida yang mengalir menyatakan bahwa seluruh energi tersebut di aliran fluida tidak berubah selama tidak ada tambahan energi dari luar atau pemberian energi keluar. Nah, di bagian ini ada penggunaan istilah, ada energi potensial, kemudian ada energi kinetik. Untuk energi potensial ini dipengaruhi yang pertama, energi potensial tergantung pada tinggi kolom zat cair. Nah, mudahnya apa yang dimaksud dengan energi potensial itu energi jika posisi air tersebut berada di atas jauh permukaan tanah. Jadi mudahnya misalnya air terjun. Air terjun itu dikatakan memiliki energi potensial atau air terjun ya, air di pegunungan. Dikatakan memiliki energi potensial karena posisinya ada di atas pegunungan atau di atas puncak. Nah, kenapa dikatakan potensial? Karena itu bisa digunakan potensinya ketika air tersebut diturunkan dari ketinggian tertentu dari permukaan gunung, air tersebut memberikan tenaga atau energi tekan. Nah, tenaga atau tekannya ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi kalau misalnya ketinggian air terjun tersebut tingginya 10 meter dengan ketinggian 20 meter, jelas potensi energi yang dimiliki berbeda ketika air tersebut disalurkan. Energi ini yang dimaksud dengan energi potensial, energi yang tersimpan, energi tekan dari tekanan statik, kemudian energi kinetik, energi gerakan, tinggi tekan tergantung dari kecepatan aliran. Jadi karena fluida tersebut mengalami pergerakan, mengalami perpindahan sehingga menghasilkan energi kinetik. Nah, dari persamaan
energi potensial, nilai-nilai energi potensial ini bisa dituliskan ke dalam bentuk teori sederhananya di Bernoulli equation, memasukkan nilai G, gravitasi. Jadi nilai gravitasi, nilai G ini gravitasi ini mempengaruhi terhadap fluida yang bekerja tersebut. Tentu diimbangi lagi dengan nilai H-nya, nilai ketinggian. Jadi kalau semakin tinggi nilai H-nya, nilai H1 dengan H-nya 2, H-nya 3, H4, dan seterusnya sampai 10 atau bahkan lebih. Nanti pada saat dilakukan penghitungan gravitasi dikali dengan 1, gravitasi dikali dengan 10 itu akan berbeda nilai-nilainya. Lalu ditambah dengan penjumlahan nilai berapa besar nilai tekanan, kemudian rho massa jenis dari fluidanya, kecepatan fluida yang bergerak tersebut dibagi dengan 2. Inilah merupakan nilai hasil yang diperoleh dari persamaan Bernoulli equation tersebut. Ya, jika dilanjutkan nilai tersebut dihubungkan dengan energi tekanan, P total dari Bernoulli tekanan statis jika fluidanya ini berasal dari kondisi yang diam, ditambah dengan rho dikali dengan G dikali dengan H, tekanan dari tinggi kolom zat cair, dan yang ini merupakan P rho per V kuadrat merupakan tinggi tekan. Jika sekarang kita melihat persamaan kontinuitas dan persamaan energi, maka dapat menghasilkan keadaan sebagai berikut. Nah, ini adalah kondisinya. Kondisinya ini apabila kecepatan bertambah karena pengurangan diameter, maka energi gerakan juga akan akan bertambah. Ini kecepatan bertambah jika mengalami pengurangan diameter, sehingga energi gerakan juga akan bertambah. Jadi energi yang berpindahnya atau energi kinetik yang ditimbulkan menjadi semakin cepat, akan mengalami penambahan. Nah, ini merupakan ilustrasi di bagian ini ketika sistem hidrolik tersebut mengalami kehilangan energi. Jadi yang perlu juga dipastikan nilai energi yang diberikan atau nilai force-nya, energi yang ditimbulkan dari nilai force tersebut akan mengalami kehilangan atau losses. Yang pertama ditimbulkan oleh lengkungan bagian sudut 90 derajat, lalu ada bagian ini lagi juga menimbulkan pengurangan, dan ini juga bisa menimbulkan pengurangan. Gesekan antara fluida, friksi di bagian ini, gesekannya fluida tersebut yang bergesekan dengan dinding internal, ini juga memberikan nilai losses, hilangnya energi yang ditimbulkan karena pengaruh friction. Ya, kehilangan energi akibat gesekan yang ditimbulkan pada sistem hidrolik ini, jika fluida diam, tidak ada gesekan fluida, maka tekanan sebelum, selama, dan sesudah posisi cekik itu artinya posisi penyempitan atau secara umum pada saluran adalah sama. Nah, ini ada 5 poin umum generalnya. Energi hidrolik tidak dapat dipindahkan tanpa kerugian. Besarnya kerugian akibat gesekan ini dipengaruhi oleh besarnya gesekan dipengaruhi oleh, pertama, oleh panjangnya pipa. Jadi kalau pipanya
semakin panjang atau sangat panjang sekali, ya gesekan yang ditimbulkan, heat loss yang ditimbulkan juga menjadi lebih besar. Kemudian kekasaran dinding di dalam pipa. Kalau misalkan pipa ini atau sistem hidrolik itu sudah lama dipasang, ya jelas ada kotoran atau bagian-bagian yang menempel di dinding sehingga menyebabkan kekasaran pada dinding di dalam permukaan pipa. Ini juga menimbulkan kerugian. Kemudian yang ketiga, banyaknya belokan pada pipa, jadi banyak lekukan, banyak sudut-sudut yang dipasang, instalasinya banyak mengalami pembelokan, dapat mengurangi energi yang dihasilkan. Keempat, diameter pipa, perubahan dari diameter kecil menjadi besar atau dari besar mengalami pengecilan juga menimbulkan kerugian akibat gesekan tersebut, akibat dari perubahan diameternya. Lalu yang kelima adalah kecepatan aliran. Kecepatan aliran juga memberikan pengaruh terhadap gesekan yang ditimbulkan untuk fluida yang mengalir tersebut. Ya, ini sekedar mengingat lagi atau merefresh lagi. Di bagian ini ada kondisi aliran ketika sistem tersebut dilalui oleh aliran fluida liquid, ya, karena hidrolik umumnya menggunakan cairan liquid karena namanya hidrolik. Untuk aliran yang ditimbulkan bisa saja menghasilkan aliran yang laminar, kemudian ada aliran yang turbulen. Untuk aliran turbulen, pola aliran yang dikeluarkan ini sangat berbeda antara laminar flow dengan turbulent flow. Untuk laminar flow, garis-garisnya teratur, bisa dilihat di bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Garisnya tidak ada yang saling menyilang atau saling memotong antara garis alir tersebut. Beda halnya dengan turbulen. Nah, di bagian turbulen ini banyak garis yang saling menyilang. Yang ini menyilang yang ini, kemudian yang ini juga mengalami penyilang crossring, menyilang, dan salurannya juga tidak teratur antara nilai-nilai kecepatan, arah vektornya atau arah kecepatannya juga bisa berlawanan dari aliran mainstream atau aliran utamanya. Jadi inilah yang dimaksud dengan kondisi yang turbulen. Sesuai dengan namanya, turbulensi itu merupakan kondisi yang acak atau random, ketidakteraturan. Turbulen kalau direpresentasikan, ya garis alirnya itu saling bersilangan, saling memotong antara garis yang satu dengan garis yang berikutnya. Ya, ini merupakan aliran laminar dan turbulen. Lalu yang berikutnya, untuk mendefinisikan bagaimana aliran tersebut masuk ke dalam kategori laminar atau turbulen, aliran dapat ditentukan dengan bilangan Reynolds. Yang pertama, Reynolds ini V DH. DH ini adalah diameter hidrolik. Jadi ada terlebih dahulu mengetahui berapa nilai kecepatan alirannya, berapa nilai kecepatan fluida yang mengalir, apakah kecepatannya, misalkan kecepatannya dituliskan dalam satuan 10 meter per second, atau nilainya 5 meter per second atau 8 meter per second, itu merupakan kecepatan. Lalu bagaimana dengan DH? DH ini adalah diameter hidrolik. Untuk diameter hidrolik ini disesuaikan dengan penampangnya. Jika penampangnya lingkaran, ya berarti luas lingkaran. Jika penampangnya itu berbentuk persegi, sama ya,
sama sisi ya, berarti menghitung luas persegi tersebut. Kemudian ini disesuaikan dengan kondisi salurannya. Lalu V ini adalah viskositas kinetik. Jadi berapa besar nilai viskositas kinetik yang diperoleh dari fluida yang bekerja tersebut. Ya, jika nilai RE, Reynolds kritis, bentuk aliran berubah dari laminar berubah ke turbulen, atau sebaliknya dari turbulensi berubah perlahan menjadi aliran yang laminar. Untuk aliran yang laminar ini di-define bilangan Reynolds-nya itu RE, Reynolds lebih kecil dari Reynolds kritisnya. Kemudian untuk yang Reynolds yang turbulen, nilai RE kritisnya itu harus lebih besar dari bilangan Reynolds yang dikeluarkan. Ya, ini merupakan ilustrasi yang berikutnya mengenai hidrolik. Jadi ada sistem hidrolik, jadi ada gaya yang bekerja pada bidang yang berwarna biru, berwarna hijau ya. Nah, di bagian ini dia menekan ke bawah, memberikan force sehingga mampu mengangkat beban yang lebih besar. Nilainya 250 lb, sedangkan yang di bagian ini nilainya adalah 50 lb. 50, sedangkan yang ini yang dikeluarkan 250 lb force. Perbedaan luas permukaan, perbedaan luas penampang memberikan pengaruh terhadap ini nilai force yang dikeluarkan. Jadi bisa memberikan peningkatan nilai gaya yang bekerjanya. Ya, prinsip kerja dari hidrolik secara sederhana merupakan dasar sistem hidrolik. Ya, prinsipnya ya ini menggunakan persamaan ini, P sama dengan F per A atau F sama dengan P per A. Jadi di bagian tersebut ya nanti bisa dihitung berapa nilai gaya atau berapa nilai force-nya atau nilai tekanan yang bekerja pada sistem hidrolik. Nah, kemudian bagaimana jika hidrolik ini dikombinasikan? Ini ada teori kombinasinya. Di bagian ini ada tangki, kemudian suction line, hydraulic pump, ada pompa hidrolik, valve, katup, masuk ke tangki, lalu tekanan kerja pada fluida yang bertekanan, ini ada kalau tekanan kerjanya di bagian ini, di persamaan ini disimbolkan dengan simbol E, tekanan kerja sama dengan setengah dikali dengan P dikali dengan simbol sigma V ya. F, tekanan kerja volume fluida di bawah kompresi. V ini adalah volume aliran fluida. Nah, nanti bisa dihitung berapa tekanan kerja pada fluida yang bertekanan dengan menggunakan persamaan tersebut. Terlebih dahulu harus mengetahui berapa besar nilai tekanan, berapa besar nilai P-nya, dengan satuan apa, apakah PSI, satuannya bar, atau satuan Pascal, yaitu satuan yang digunakan. Volumenya, volume fluida di bawah kompresinya, berapa besar nilainya.
kemudian volume aliran fluidanya, berapa volume yang ditimbulkan, nanti bisa didapatkan nilai tekanan kerja pada fluida yang bertekanan tersebut. Ya, secara sederhana di bagian selanjutnya ada sistem hidrolik yang paling sederhana, paling simpel ini seperti ini tampilannya. Ada, sebut aja, ada bagian tersebut ada piston A, kemudian ada silinder A, ini ada piston B, ada silinder B. Beda posisi, yang satu arahnya dari kiri ke kanan, sedangkan yang ini vertikal. Nah, ya walaupun luas permukaannya sama, luas bidangnya ya, luas bidang ininya sama, luas silindernya sama, tetapi dengan beda posisi seperti ini juga gayanya bisa diteruskan karena prinsip dari fluida itu memberikan gaya ke semua arah, jadi dia akan memberikan gaya angkat ke atas. Lalu bagaimana dengan sistem hidrolik yang dilengkapi dengan reservoir? Reservoir ini merupakan tangki penyimpanannya, ada fluida di dalamnya. Nah, fluida ini bisa dipergunakan di dalam tangki tersebut. Jadi ketika piston ini bergerak, ditarik keluar atau bergerak dari kanan ke kiri, maka ini akan turun ke bawah. Kemudian di bagian ini ketika piston ini diberikan gaya ke dalam, maka piston B akan memberikan arah ke atas, memberikan dorongan ke atas. Ya, lalu jika sistem hidrolik ini dilengkapi dengan reservoir, nah reservoir ini juga ya sama seperti yang penyimpanan tadi, ada tangki, cuman yang menambah lagi di bagian ini ada pulp atau ada katup-katup, cek pulpnya, pulp A dan pulp B. Nah, ini pulp ini bisa difungsikan artinya bisa diatur katupnya sesuai dengan keperluan. Ini ketika ini diberikan gaya tekan ke sana, nah ini pulpnya mau mengeluarkan fluida kerjanya seberapa banyak yang ditekankan, yang digunakan, lalu setelah turun dari tangki tersebut didistribusikan ke pulp berikutnya. Untuk pulp berikutnya ini nanti akan mengeluarkan lagi ke bagian ini supaya bisa memberikan gaya dorong ke atas. Nah, pulp ini yang nanti ya berfungsi mengatur berapa besar nilai force yang dibutuhkan untuk keluar di bagian ini. Jadi kalau misalnya force-nya terlalu besar atau terlalu kecil, ya nanti tinggal dilakukan pengaturan di bagian katupnya. Ya, lalu bagaimana dengan sistem selektor pulp posisi yang piston rodnya memendek? Di bagian ini ada perubahan pemasangan, ada bentuknya seperti ini, cek pulpnya, lalu untuk return line-nya dibuatnya seperti ini. Jadi berupa saluran yang dilengkungkan, kemudian suction line, ini bagian hisap ya, menghisap, suction line dibuatnya seperti ini. Nah, ini handle ini bisa diputar dengan sudut maksimal di 90 derajat. Ini untuk skematik untuk piston yang rootnya mengalami piston root memendek. Lalu bagaimana dengan piston root yang
memanjang. Nah, ini kondisinya dibuat berbeda ya. Kalau yang tadi ininya seperti ini salurannya. Kemudian yang untuk yang memanjang dibuat melengkung seperti ini, ada putaran, jadi bagiannya seperti ini digambarkan. Lalu suction line-nya dia menghisap dari bagian bawah. Nah, jadi secara skematik untuk sistem pulp dengan posisi yang memanjang. Ya, ini di bagian berikutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk ke slide berikutnya. Untuk rumus-rumus yang dapat nanti bisa digunakan ketika menghitung hidrolik, yang pertama itu ada persamaan aliran, kemudian daya kerja, lalu ada total outputnya. Nah, ini merupakan keterangan di mana simbol Q ini adalah debit aliran fluida dalam satuan liter per menit. Kemudian untuk V ini aliran geometris, pompa atau motor dalam cc ya, dalam satuan cc. N ini nilai RPM, ini N-nya N kecil, ini juga menggunakan N-nya sama ya, N kecil bukan N besar, tapi simbolnya adalah N kecil. Kecepatan kerja dari pompa hidrolik dalam satuan RPM, putaran rotation per menit. Daya kerja pompa yang diperlukan berapa kW, kilowatt, kemudian tekanan aktif satuan yang digunakan, bisa menggunakan satuan bar atau ini, lalu efisiensi total outputnya itu diperkirakan ini efisiensinya itu berapa yang didapatkan dari hidrolik tersebut. Range-nya umumnya 0,8 sampai 0,85. Kenapa efisiensi itu tidak pernah bisa sampai 100%? Ya karena kalau efisiensinya 100% tadi seperti faktor friksi, faktor gesekan, faktor saluran yang banyak lekukan, belokan dan lain sebagainya itu diasumsikan tidak dihitung. Tapi aktualnya pada saat diinstalasi atau dipasang membutuhkan kondisi seperti itu atau bahkan tidak bisa dihindari sehingga banyak sekali saluran yang berbelok atau adanya pengaruh faktor friksi. Nah, hal inilah yang menyebabkan output dari totalnya itu memberikan pengaruh terhadap nilai efisiensinya. Ya, di bagian tersebut, nah ini nanti bisa dilihat satuan-satuan yang digunakan dalam persamaan apa yang dipakai. Nanti nilai-nilai tersebut bisa digunakan untuk menghitung berapa besar nilai aliran, daya kerja dari hidrolik dalam satuannya nanti mengeluarkan kW, kilowatt, total outputnya, nilai efisiensinya, kemudian nilai Q atau nilai debit aliran dalam satuan liter per menit. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, nanti coba dipelajari ya dari sistem ini. Ini ada ilustrasi seperti ini, sistem dengan power pump, sistem kerja dari gerakannya, gerakan pistonnya itu
cycle A ya, silinder A, kemudian ini ada CV, katup pulpnya, ada 1, 2, 3, lalu dia akan bekerja, kemudian di bagian tersebut dengan penambahan tank reservoir. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa sisi untungnya atau sisi positifnya dengan sisi kekurangannya jika hal ini ditambahkan, ada penambahan reservoir-nya. Terhadap apa? Terhadap force yang dikeluarkan, gaya yang dikeluarkan di silinder B-nya dengan memberikan penambahan reservoir tangki dengan adanya nilai CV tersebut, control pulp. Nanti coba ditulis tangan, kemudian kumpulkan paling lambat sebelum 2 November 2022 di Google Classroom. Lalu bagaimana jika nilai tersebut dimodifikasi, tetap sama, ada cylinder point, ada reservoir di bagian ini, ada cycle A, bukan cycle, maksudnya silinder A, kemudian ada CV, ini juga ada sama, katup pulpnya, cuman yang membedakan di bagian tersebut apa yang memberikan nilai positif dan negatifnya jika sistem dengan kerja dari gerakan power pump. Nah, kalau yang tadi gerakannya itu dari piston. Jadi kalau ini gerakannya dari piston, kemudian yang berikutnya gerakannya ini dari tenaga pompa, power pump-nya. Jadi menggerakkannya dari pump power-nya. Ya, lalu yang terakhir, yang ketiga, ini banyak kombinasi. Kalau yang tadi ada 3 CV, 3 katup pulp-nya, tetapi di bagian ini ada 3, cuman ditambahkan RF, relief pulp-nya seperti ini. Lalu sistem hidrolik dengan pembatas tekanan. Jadi tekanannya itu dibatasi. Ini ada bypass lane-nya, kemudian ada section lane. Nah, karena ada pembatas inilah yang menyebabkan sistem hidrolik tersebut akan berbeda dari sistem hidrolik yang sebelumnya, dengan tanpa ada pembatas, dengan yang ada pembatas. Ya, nanti coba dituliskan apa sisi positif, keuntungan dan kekurangannya atau kelemahan dari sistem hidrolik tersebut jika menggunakan sistem hidrolik dengan pembatas tekanan. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu nggak hanya ini aja kan Pak ya, artinya keuntungan dan kelebihan masing-masing desain itu ya Pak? Ya, nanti coba dipelajari, maksudnya dilihat skematiknya itu ketika desain ini disusun atau dirancang dengan sistem pembatas. Tadi ada yang satu lagi dengan tanpa sistem pembatas, ada yang penggeraknya dari piston, lalu ada lagi penggeraknya itu dari pumpnya, hidrolik pumpnya. Apa sisi positifnya dan sisi negatifnya, kelebihan dan kekurangan dari sistem hidrolik yang dibuat seperti itu. Ya, oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk
hari ini. Kemudian untuk bahan bacaan atau ya sebagai penambah materi dan lain sebagainya, bahan bacaan nanti bisa membaca di Google Classroom. Tadi saya kirimkan buku mengenai hidrolik dan pneumatik. Pak. Ya. Untuk itunya PPT yang dari Bapak nggak bisa di-share, Pak? Ya, nanti untuk materinya nanti saya kirimkan berupa rekaman ya, record supaya bisa membaca atau mendengarkan lagi slide dari PowerPoint-nya. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada untuk malam hari ini saya rasa cukup untuk mata kuliah sistem hidrolik dan